Wita teriak-teriak lagi, "Pak, minta tolong Pak, minta tolong Pak," sambil dia merengek-rengek. Tapi nggak ada satupun suara orang di sana. Mbak Wita itu tersesat di pasar setannya Gunung Arjuno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wita yang asalnya dari Bogor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini teman-teman, kita akan bercerita tentang perjalanan di sebuah gunung yang teman-teman pasti tahu. Nama gunung ini Gunung Arjuno di Jawa Timur. Tapi bisa dikatakan ini bukan cerita pendakian, tapi cerita tentang seseorang perempuan yang waktu itu mengikuti kegiatan lari gunung atau biasa dikenal dengan trail run atau trail running. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah punya pengalaman ini atau pernah mengikuti event-event semacam ini, silahkan komen di bawah. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Wita yang asalnya dari Bogor. Jadi awalnya kenapa dia sampai bisa mengikuti event tersebut, ini berawal dari ketika waktu itu si Wita ini kerja di Jakarta. Jadi aktivitas Wita itu setiap hari dia berangkat dari habis subuh menuju ke Jakarta, dan di lingkungan kantornya itu umumnya banyak yang berkegiatan lari di malam hari selepas pulang kerja. Dan biasanya di beberapa bulan itu mereka ini mengadakan sebuah kegiatan, yaitu naik gunung, yang mereka menyebutnya itu lari gunung, padahal menurut Wita ya nggak terlalu lari-lari banget. Pertama kali Wita mengikuti itu ketika ada event di Gunung Gede bersama teman-teman kantornya. Nah, bisa dikatakan kalau bahasa-bahasa sekarang itu FOMO, atau dia cuma sekedar ikut-ikutan, hanya kepingin eksis di media sosial, jadi dia mengikuti event tersebut bersama teman-teman kantor. Tapi pada waktu itu eventnya ini nggak besar, jadi event ini cuma diikuti oleh teman-teman kantor, hanya intern kantornya. Nah, pertama kali dia mengikuti itu, dia benar-benar excited banget, dia senang banget, dan bisa menikmati pemandangan di gunung. Terus di satu sisi lain, dia bisa menikmati, oh ternyata seperti ini lari gunung. Menurut Wita, kami sendiri nggak punya pengalaman untuk itu. Memang kami ini suka mendaki, tapi kami sama sekali tidak pernah mencoba untuk lari gunung semacam itu. Dan jujur, mungkin kami bukan orang-orang yang semacam itu, karena kami lebih menikmati ketika mendaki gunung. Jadi menurut kami event-event lari atau semacamnya itu tidak cocok bagi kami yang mempunyai fisik yang bisa terbilang lemah lah.
Jadi kami menghindari event-event atau kegiatan semacam itu. Nah, ini menurut Wita sendiri. Wita itu cerita, meskipun kegiatan ini namanya lari gunung, tapi yang dirasakan Wita dan teman-teman itu hanya berlari ketika turun gunung. Yang sebenarnya Wita sendiri juga memandang ini adalah hal yang sangat beresiko sekali. Dia pernah dapat cerita dari beberapa temannya yang seorang pendaki, bahwa resiko terbesar pendaki itu adalah ketika mereka menuruni gunung. Justru resikonya lebih besar, lebih banyak pendaki yang cedera ketika menuruni gunung. Dan tentu ketika turun gunung itu beban ini akan lebih banyak yang kita menahan di situ. Ya, sebagai seorang pendaki memang kami mengakui hal itu. Apa yang diucapkan oleh Wita itu memang benar. Tapi setelah dia mengikuti kegiatan lari gunung ini, Wita itu merasa tertantang sekali lagi. Di satu sisi lain, dia memang ingin memamerkan kegiatannya itu di media sosialnya. Ya, seperti yang disebutkan di awal tadi, dia ini bisa dibilang pendaki atau para pelari gunung yang FOMO, ikut-ikutan. Awalnya memang seperti itu. Sampai kemudian karena Wita ini sering dipindah tugaskan ke daerah-daerah. Dia pernah ditugaskan ke Semarang sekitar 3 hari. Terus kemudian Wita ini pernah ditugaskan di Kalimantan. Dan suatu ketika Wita ini pernah ditugaskan ke Surabaya. Nah, Wita sendiri kaget, ternyata teman-teman di Surabaya, di area perusahaan yang di Surabaya itu, ternyata beberapa dari mereka ini juga ada yang sering mengikuti kegiatan lari gunung. Ada sekitar 4 orang, 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Nah, kebetulan teman-teman yang ada di Surabaya itu juga sempat mendengar bahwa ada karyawan yang di Jakarta, yang di pusat itu sering mengadakan acara lari gunung. Jadi teman-teman yang di Surabaya nggak mau ketinggalan. Mereka beberapa bulan sekali itu mengadakan kegiatan lari gunung. Dan yang paling dekat, yang mudah dijangkau oleh teman-teman Surabaya itu adalah di sekitaran Tretes maupun di Terawas, yaitu Gunung Penanggungan, Arjuna, dan juga Welirang. Nah, Wita ini mendapat banyak cerita dari teman-teman Surabaya dan dia tertarik. Dan sampai suatu ketika, salah satu temannya ini cerita bahwa ada event atau kegiatan yang rutin diadakan. Ini adalah acara kegiatan lari gunung menuju Gunung Arjuna. Dan ini eventnya internasional. Banyak negara-negara, peserta-peserta dari negara lain yang juga terlibat dalam event tersebut. Wita pun kemudian tertarik. Dan dia sempat bilang ke temannya itu, nanti kalau memang sudah mendekati acara, tolong kabari aku ya, siapa tahu aku bisa cuti dan aku bisa ikut. Nah, setelah itu Wita kembali lagi ke Jakarta, dia beraktivitas seperti biasa, dia sudah lupa. Dia pernah ngomong seperti ini, dia lupa. Sekitar kira-kira 5 bulan setelah itu, Wita dapat kabar dari teman-teman Surabaya, dia dikabari, Mbak, ini event larinya sudah muncul ini. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Mbak Wita mau ikut nggak? Wita langsung ngajukan cuti saat itu dan cutinya ini di ACC. Wita akhirnya ikut. Dia daftar kegiatan lari gunung ini. Jadi kira-kira pada waktu hari H itu dia langsung menuju ke Surabaya naik kereta. Dari Jakarta menuju ke stasiun Pasar Turi, terus kemudian dia menuju ke Terminal Bungur AC. Dari situ dia berangkat bareng-bareng teman-teman yang di Surabaya. Ada 4 orang itu yang ikut, 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Berangkatlah mereka menuju ke satu tempat. Tempat ini adalah sebuah penginapan atau resort. Disinilah startnya dimulai. Jadi perlombaan ini itu dibagi dalam beberapa kategori. Wita sendiri nggak terlalu mengingat waktu itu karena kejadiannya atau peristiwanya itu di tahun 2018. Jadi dia agak lupa. Yang jelas yang Wita ingat, kegiatan itu dibagi beberapa kategori. Ada yang jarak jauh, ada yang jarak pendek, dan Wita waktu itu mengikuti yang rute nggak terlalu jauh. Jadi dia berangkat di jam 6 pagi. Sementara yang lain ada yang berangkat jam 7 malam, ada yang diberangkatkan jam 11 malam. Nah, di situ Wita ini
menempati sebuah tenda yang sudah disediakan oleh panitia. Mereka bermalam di sana bersama teman-temannya. Terus di situ salah satu teman Wita ini bilang, "Mbak, ini kan lomba ya. Kalau misalnya besok kita nggak ketemu di jalur, Mbak Wita nggak masalah kan?" Ya, temennya ini sempat ngomong seperti itu. Terus Wita ini kemudian berpikir, ketika dia pernah mengikuti kegiatan lari gunung, yang Wita tahu, di setiap jalur pendakian itu selalu dia ketemu beberapa orang pendaki maupun beberapa peserta lari gunung ini. Jadi gunung itu nggak benar-benar sepi jalurnya. Nah, dari sinilah kemudian Wita bilang ke temennya itu, ya nggak apa-apa kan, namanya juga lomba. Nggak mungkin kita terus beriringan. Nanti kalian malah nungguin aku, malah repot. Udahlah, kita secara natural aja, secara alami aja. Kira-kira kalau kalian yang lebih cepat ya udah. Yang penting toh kita nanti kembalinya di sini. Jadi singkatnya, malam itu mereka istirahat dan sekitar jam 3 dini hari mereka ini sudah bangun. Wita waktu itu sarapan 2 buah pisang, dimakan dan kemudian diminum teh hangat. Sekitar jam 5 pagi mereka mulai bersiap. Banyak banget waktu itu. Kalau total peserta ini ada sekitar 700-an. Tapi yang di kategorinya Wita ini hanya beberapa ratus lah. Terus mereka bersiap-siap. Di situ Wita ini sudah nggak ketemu lagi sama teman-temannya. Sudah nggak tahu kemana. Jadi mereka sudah membaur dengan peserta yang lain. Dan memang benar ada juga peserta dari luar Indonesia. Dan waktu itu Wita sangat semangat sekali. Dia merasa energinya waktu itu benar-benar luar biasa. Semangatnya lagi tinggi-tingginya dan kondisi fisiknya itu benar-benar sehat. Jadi dia merasa hari itu dia akan melampaui finish secara tepat waktu. Ini yang ada di pikiran Wita. Jam 6 tepat mereka pun diberangkatkan. Awalnya mereka ini lari. Sampai kemudian jalur agak menanjak, ada yang mulai jalan, ada yang masih terus lari. Nah, singkat cerita, Wita ini sampai di puncak Gunung Arjuno, terus kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Nah, dari sinilah dia sudah mulai kehilangan beberapa peserta. Dia sudah jarang sekali ketemu peserta di pendakian. Ada beberapa saat Wita ini sempat ketemu dengan 2 orang pendaki yang lagi naik gunung menuju ke puncak Arjuno. Dan Wita ini sempat menyapa. Pendaki ini pun sempat menyapa Wita. Tapi karena waktu itu posisi Wita ini lagi turun gunung, jadi dia harus memanfaatkan betul waktunya untuk agak berlari. Nah, catatan tersendiri bahwa ketika Wita sampai di puncak tadi itu sekitar 5 jam perjalanan. Jadi pas waktu turun itu, ini lagi terik matahari, ini lagi panas-panasnya. Nah, dia memanfaatkan betul posisinya waktu itu, dia harus lari. Dan sebenarnya dia paham, dia ingat betul ketika naik ke Gunung Gede, dan dia ingat tentang nasihat dari temannya itu ketika turun gunung itu resikonya lebih besar. Jadi dia agak memperlambat langkahnya, dia nggak mau lari lagi ketika melewati medan-medan yang terjal. Dia nggak mau ambil resiko. Terus pada satu ketika Wita ini melihat ada jalur yang menurut Wita ini jalurnya itu sangat mudah lah untuk dilalui dengan cara berlari. Akhirnya Wita agak berlari di sana, dan dari sinilah kemudian Wita itu merasakan dia benar-benar nggak bisa menghentikan larinya. Jadi kayak didorong, benar-benar didorong, dan di situ ada tikungan yang menuju ke kanan, sedangkan di depan persis ini adalah jurang. Disitulah kemudian Wita ini benar-benar sudah nggak bisa mengendalikan diri. Terus untungnya di depan persis itu ada pohon, jadi dia sempat ketabrak pohon, dan itu rasanya sakit luar biasa. Jadi di situ Wita ini jatuh, yang dirasakan dengkulnya ini kayak mau copot, dan ternyata di situ celana Wita yang sebelah kiri ini sudah agak sobek, nggak tahu mungkin kena ranting atau apa. Dia sempat sudah nggak bisa memahami lagi apa yang ada di sekitarnya. Jadi pas waktu si Wita ini jatuh, dia melihat celananya sobek dan dengkul sebelah kanan itu sakit luar biasa. Nah, disinilah kemudian Wita ngelihat kabut di sana itu sudah mulai tebal dan dia nggak tahu posisinya di mana. Dia harus lewat mana lagi. Mungkin karena pada saat dia jatuh tadi, dia keluar dari jalur.
Terus akhirnya si Wita ini coba untuk berdiri. Dia coba jalan. Pertama kali dia jalan setelah jatuh, memang rasanya itu sakit banget. Dengkul ini sudah kayak nggak bisa digerakkan. Terus dia mulai berdoa. Dia mulai khawatir karena nggak ada satupun orang di sana. Dia mencari panitia juga nggak kelihatan sama sekali. Dan suasananya itu benar-benar hening. Nah tiba-tiba si Wita ini jalan. Jalurnya itu benar-benar curam. Wita ini menceritakan ketika dia jalan pun itu rasanya kayak didorong. Jadi nggak mungkin lah, dia lari itu nggak mungkin. Wong jalan pun itu kayak didorong. Jadi Wita ini benar-benar cari pegangan supaya dia nggak delosor ke bawah. Nah, pas waktu si Wita ini jalan ternyata benar. Kayak dia itu ngerasa didorong luar biasa, sampai dia nggak bisa nahan. Terus akhirnya yang awalnya dia jalan, dia ini akhirnya lari. Larinya itu kayak didorong. Terus waktu itu ada batu yang di sebelah kanan, dan Wita kesandung batu tersebut sampai badannya itu tergulung-gulung. Dan ini terjadi beberapa detik. Jadi waktu itu Wita ini sempat teriak, tolong, tolong, sambil dia ini gelondong-gelondong sampai masuk ke hutan. Nah disinilah terus Wita itu buka mata. Dia sambil nyebut nama Tuhan, ya Tuhan, ini di mana, ini di mana. Karena situasinya ini benar-benar membuat Wita itu khawatir. Dia nangis. Dia benar-benar merasa ini aku pasti tersesat ini. Nggak tahu jalan mau kemana. Dan suasananya ini kabut tebel banget. Terus akhirnya Wita teriak-teriak minta tolong. Nah ada situasi yang membuat Wita itu benar-benar merasa ketakutan. Karena suasana di sana ini hening banget. Nggak ada suara serangga, nggak ada suara angin. Dia bisa melihat pohon-pohon itu, dahan-dahannya ini bergerak, tapi nggak mengeluarkan suara sama sekali. Dia mulai noleh kanan, kiri, di sekitarnya ini kabut tebal, jarak pandang itu hanya sekitar 10 meter. Tiba-tiba jarak pandang yang tadinya ini masih bisa 10 meter, ini jadi 5 meter. Jadi kabut itu benar-benar gelap. Nah pada saat itulah Wita ini mencoba untuk tenang. Dia coba menenangkan diri, dia duduk. Dia terus ambil snack yang ada di kantongnya, dia makan sambil dia berusaha tenang. Dari situ dia sudah nggak peduli lagi mau finish jam berapa, dia sudah nggak peduli. Dia merasa dia gagal hari itu. Yang penting dia bisa kembali ke base camp dengan selamat. Dia sudah senang. Dia nggak mempedulikan lagi mau juara berapa, mau finish jam berapa, dia nggak peduli. Karena dia merasa sudah hancur banget badannya. Nah terus pas ketika si Wita ini makan snack, dia dengar ada suara orang yang ngobrol. Dan suaranya itu terdengar kayak bisik-bisik. Terus Wita pun menghentikan makannya, dia teriak-teriak, Mas minta tolong mas, karena suaranya ini laki-laki. Mas minta tolong mas, terus suara ini nggak terdengar lagi. Nah Wita berusaha menuju ke titik yang tadi dia mendengar ada suara orang bisik-bisik. Sambil dia ini merangkak, benar-benar merangkak karena kaki kanannya itu sudah nggak bisa digerakkan. Nah, pas waktu Wita semakin menuju ke kanan, dia semakin nggak kelihatan lagi, dia takut. Kalau nanti dia semakin ke sana, dia nggak bisa ngelihat, siapa tahu ini jurang. Jadi dia hentikan langkahnya, dia berhenti di sana, terus kembali ke titik awal. Pas dia kembali ke titik awal, dia minum. Setelah minum, dia dengar lagi, ada suara orang ngobrol. Kali ini suaranya itu lebih dari 3 orang. Ada suara ceweknya. Tapi suaranya berada di sebelah kiri, jadi kayak pendaki turun. Wita ini merasa ini mungkin pendaki yang baru turun dari puncak. Dia teriak-teriak, mas, tolong mas, tolong mas. Nah karena suasana ini kabut tebel, jadi Wita cuma bisa mendengar suara, dia nggak bisa melihat wujud, dan Wita terus teriak-teriak. Tapi ketika Wita ini teriak semaksimal mungkin, suara-suara yang didengar Wita ini ternyata nggak menjawab. Nah, yang ada di pikiran Wita, mungkin mereka ini nggak dengar suaraku. Jadi dari situ sampai kemudian suara-suara ini menghilang. Nah, akhirnya dari situ Wita kembali lagi mencoba merangkak, mencari jalur pendakian lagi. Nah, dia merangkak ini ada sekitar 10 menit lah. Terus gak lama setelah itu, Wita ini melihat ada beberapa daerah yang tidak ditumbuhi pohon. Artinya vegetasinya ini sudah nggak ada. Nah, Wita menuju ke sana, dia berusaha menuju ke sana.
Terus dia sambil merangkak, sudah nggak tahu lah dia ini ngelewati semak-semak yang seperti apa, dia nggak merasakan sakit lagi, yang penting dia bisa menemukan jalur. Jadi Wita ini istilahnya dia mencoba untuk merangkak menuju ke jalur tersebut. Akhirnya dia ngelihat ada tanah yang agak datar, dan lokasinya itu cukup luas. Nah di sini kabut itu sudah mulai kebuka. Tapi nggak lama kemudian, nggak sampai 2 menit, kabut ini nutup lagi dan semakin pekat, disertai dengan gerimis yang turun. Nah disinilah kemudian si Wita ini merasa semakin panik. Dia sudah nggak bisa mengendalikan mentalnya. Dia benar-benar drop waktu itu. Selain fisiknya ini drop, mentalnya juga sudah mulai drop. Terus Wita ini hanya terus-terusan nangis sambil dia terus-terusan merangkak. Nah tiba-tiba kabut ini kebuka lagi. Nah, perlahan Wita melihat di situ ada beberapa orang-orang ini aneh semua. Jadi orang-orang ini kayak berdiri, ada yang ngobrol, ada yang berdiri, terus di depan mereka itu kayak menjual sesuatu. Tapi dagangannya ini digelar di tanah. Nggak ada meja, nggak ada lapak, digelar di tanah. Dan Wita itu tidak memperhatikan persis apa yang mereka jajakan. Yang jelas orang-orang ini berdiri di sekitar lapangan itu. Jadi ada semacam lapangan lah atau tanah yang datar yang dikelilingi kabut. Nah orang-orang ini menurut Wita, cuaca waktu itu benar-benar dingin, suhunya itu dingin. Wita ini sudah dalam posisi pakai jaket tapi masih merasakan dingin yang menusuk. Tapi Wita melihat ada satu orang bapak-bapak yang usianya sekitar 45 tahun, 50 tahunan. Beliau ini cuma pakai celana pendek. Terus kelihatan celananya itu disabukkan pakai tali dari akar. Dan atasannya ini nggak pakai apapun, jadi telanjang dada. Si bapak-bapak ini berdiri sambil ngobrol dengan satu orang yang lain. Nah, Wita ini sempat berpikir, apakah ini warga desa yang sengaja naik ke atas untuk menjajakan dagangannya, untuk meramaikan kegiatan ini, atau seperti apa? Wita ini nggak sempat mikir karena kondisinya kacau waktu itu. Terus dia mulai mendekat ke arah orang-orang tersebut. Sebenarnya ternyata orang-orang ini nggak rame. Kalau dihitung mungkin nggak sampai 10 orang. Jadi mereka-mereka ini semuanya menjajakan dagangan mereka. Yang sempat Wita lihat, ada satu orang itu yang menjajakan tebu. Nggak tahu ini tebu untuk apa, atau memang dikupas begitu saja terus dinikmati dengan cara yang seperti itu, atau mungkin dimanfaatkan dengan cara lain. Yang jelas ini orang jualan tebu. Dan yang lain ada yang menjual beberapa barang yang Wita ini nggak tahu ini barang apa, aneh-aneh lah pokoknya. Terus Wita ini minta tolong sambil melambaikan tangan, "Pak, tolong saya Pak, Pak tolong Pak." Ini jaraknya deket banget. Karena masih ada kabut dan Wita nggak bisa melihat dengan jelas. Jadi Wita ini ketika mendekat ke bapak-bapak itu, ini jaraknya nggak sampai 10 meter lah. Cukup dekat. Tapi orang-orang ini sama sekali nggak ngelihat ke arah Wita. Jadi Wita coba teriak lagi sekencang-kencangnya. Ketika Wita teriak kencang, dia merasa janggal. Karena semakin dia teriak kencang, kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Orang-orang yang tadinya bisa dilihat hanya dengan jarak 10 meter, ini semakin nggak kelihatan karena ketutup kabut yang tebal ini. Akhirnya Wita pun teriak-teriak kencang sambil dia nangis terus-terusan. Dan dia berusaha mendekat ke arah orang-orang tadi. Meskipun dia nabrak, wis nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting dekat sama si bapak-bapak ini. Ternyata dia semakin mendekat, merangkak. Ini si Wita ini nggak ngelihat orang-orang yang ada di sana tadi. Terus akhirnya Wita ini pun diam, dia nangis. Dan nangisnya itu sesengguhan, dia kayak nggak bisa mikir lah waktu itu. Bingung, dia harus ngapain, dia bingung. Dan dia cari bekal makanan yang ada, supaya suhu tubuhnya itu normal. Karena dia merasakan dingin yang menusuk. Nah, nggak lama setelah itu, Wita teriak-teriak lagi, "Pak, minta tolong Pak, minta tolong Pak." Sambil dia merengek-rengek. Tapi nggak ada satupun suara orang di sana. Nah, pada akhirnya Wita ini melihat suasana yang ada di sana itu semakin gelap. Tapi Wita ini sendiri berpikir, ketika dia turun dari puncak, ini kondisinya masih siang banget. Nggak mungkin
secepat itu tiba-tiba malam, nggak mungkin. Ini mungkin hanya pengaruh dari kabut yang tebal. Akhirnya nggak lama kemudian, Wita mendengar dari kejauhan ada suara orang yang ngobrol lagi. Nah, obrolannya itu terasa begitu jelas dibanding yang sebelumnya dia dengar. Suaranya jelas, bahkan Wita ini ingat si orang-orang yang ngobrol ini itu mereka bicara dengan bahasa Indonesia. Tapi Wita nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Suaranya jelas banget, mereka ngobrol pakai bahasa Indonesia. Akhirnya Wita pun teriak-teriak, "Mas, Mbak, tolong Mas, Mbak, tolong Mas, Mbak." Tapi dia masih nggak kelihatan karena masih ketutup kabut. Tapi suaranya itu terdengar jelas, dan suara ini adalah orang yang berjalan menuju ke bawah. Ketika Wita teriak-teriak seperti itu, mereka tetap nggak dengar. Sampai suara ini menghilang dan nggak terdengar lagi. Wita pun akhirnya hilang harapan lagi. Dia merangkak lagi. Merangkak semakin menjauh dari kabut yang tebal tersebut. Dia ngelihat ada sebuah jalur yang menuju ke bawah. Nggak tahu apakah ini jalur pendakian atau apa. Dia berusaha mengikuti jalur tersebut. Akhirnya dia sudah nggak ada tenaga lagi si Wita ini, dia pun diam. Dia duduk secara meringkuk sambil mendekap tubuhnya supaya nggak terlalu dingin. Di sinilah kemudian Wita ini benar-benar pasrah. Dia memasrahkan semuanya, nggak tahu dia akan tewas di gunung itu atau dia akan mati membeku. Dia sudah nggak bisa berpikir secara logis. Nah, seperberapa detik Wita ini sempat tertidur, tapi dia bangun lagi. Dia berusaha tetap terjaga. Dia nggak mau terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya dia tetap berusaha terjaga. Sebenarnya yang dirasakan Wita mungkin karena dia ini capek. Akhirnya dia merasa ngantuk yang luar biasa. Tapi dia tahan. Akhirnya untuk membunuh rasa ngantuknya itu, dia jalan lagi sambil merangkak. Dia merangkak sambil terus-terusan nangis. Nah, nggak lama kemudian Wita dengar ada suara orang yang turun dari atas. Dari situ Wita mulai berpikir, jangan-jangan ini nanti halusinasiku lagi yang kayak tadi. Tapi suara-suara ini semakin jelas didengar oleh Wita. Dan lama-kelamaan, suara ini semakin jelas didengar oleh Wita, dan dia melihat ada beberapa pendaki yang turun. Waktu itu Wita melihat 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan turun dari gunung itu. Wita akhirnya melambaikan tangan, "Mas." Nah, dari situlah ekspresi kelima orang pendaki ini agak kaget. Terus kemudian mereka mendekat ke arah Wita. "Loh Mbak, Mbaknya ini dari mana?" Terus Wita sudah nggak bisa ngomong, dia nangis sesungguhan, "Mas, tolong saya Mas, tolong saya Mas." "Loh Mbaknya ini kenapa kok bisa sampai gini?" Jadi yang dilihat oleh pendaki ini, kondisi Wita ini sudah amburadul. Celananya sobek, wajahnya itu sudah penuh luka, kena semak-semak. Langsunglah ditolong oleh beberapa pendaki ini. Wita sudah nggak bisa jawab. Jadi dia dibopong oleh 4 orang cowok pendaki tersebut menuju ke tempat yang agak aman. Begitu sampai di sana, Wita ditanya lagi, "Mbaknya ini dari mana? Terus mau kemana Mbak?" Barulah Wita cuma cerita, "Aku ini ikut lomba lari gunung, Mas. Terus aku itu tadi jatuh, nggak tahu aku ini di mana. Aku minta tolong aku anterin sampai ke base camp ya Mas." Terus Wita ditanya, "Base camp mana Mbak?" Dia menyebutkan nama penginapannya, tempat acara ini diselenggarakan. Nah, beberapa pendaki ini bilang yang cowok-cowok itu, "Loh Mbak, itu jalurnya beda. Itu jalurnya yang di sana. Mbaknya harusnya turun nggak lewat jalur ini. Ini jalur yang menuju ke Tretes." Terus Wita kemudian bingung. "Loh, perasaan aku tadi lewat jalur yang benar." "Enggak Mbak, memang tadi kami di puncak sempat ketemu dengan beberapa orang-orang yang ikut lomba lari ini. Dan kayaknya mereka arahnya itu nggak ke sini. Ini jalur menuju ke base camp Tretes Mbak. Atau gini aja, Mbaknya kami antar aja ya ke base camp Tretes, nanti dari sana Mbaknya naik ojek aja. Soalnya kami juga nggak tahu kalau harus balik ke sana pasti malam." "Ya udah Mas, terserah Masnya." Akhirnya diantarlah Wita ini. Sempat waktu itu Wita ngeliat pendaki yang satu-satunya cewek yang ada di rombongan ini itu diam terus.
Sama sekali nggak mau ngomong ke Wita. Padahal Wita ini sempat berpikir, ini kan pendaki cewek ini kan harusnya bisa ngobrol sama Wita, tapi dia sama sekali nggak ngomong. Yang ngomong itu lebih banyak pendaki-pendaki yang cowok-cowok, 4 orang itu. Terus akhirnya Wita ini dibopong. Begitu Wita ini dibopong, dia sudah nggak tahu lagi. Dan dia akhirnya tertidur di sana. Sempat beberapa kali Wita kebangun, sudah sampai di sebuah pos. Kata beberapa pendaki ini, mereka sudah sampai di pos Kokopan. Sebentar lagi Mbak, sudah nggak apa-apa, Mbaknya tidur aja Mbak. Terus Wita coba tidur lagi. Dia coba mengembalikan staminanya. Sampai beberapa jam kemudian Wita kebangun lagi. Ini kondisinya sudah malam, nggak tahu jam berapa. Dia nggak sempat ngecek jam. Tapi Wita ini masih dibopong di arah jalur pendakian. Mas-mas pendaki ini bilang, bentar lagi Mbak, mungkin 1 jam lagi sampai base camp. Nah, singkat cerita, Wita pun dibangunkan. Mbak, sudah sampai base camp, Mbak. Wita pun bangun. Dia akhirnya bilang ke mas-mas ini, terus saya harus kemana, Mas? Mbaknya naik ojek aja. Ini paling 1 jam dari sini. Terus dipanggilkanlah ojek. Nah, singkat cerita, Wita ini sudah dapat ojek dan dia tinggal naik ojek menuju ke base camp tempat terselenggaranya acara tersebut. Sebelum Wita ini naik ojek, dia sempat nangis. Dia sempat mengucapkan terima kasih ke beberapa pendaki ini. Terus akhirnya Wita ini tanya ke mas-mas pendaki ini, loh Mas, Mbaknya mana? Aku mau ngucapin terima kasih juga sama Mbaknya. Nah, 4 orang pendaki ini kaget. Mbaknya yang mana ya Mbak? Kami ini rombongannya cuma 4 orang. Nah, Wita langsung merinding luar biasa. Loh Mas, Masnya tadi kan 5 orang. Enggak Mbak, kami 4 orang, cowok-cowok semua. Emang Mbaknya lihat apa? Nah, yang ada dalam pandangan Wita, ketika dia diselamatkan oleh beberapa pendaki ini, dia sempat melihat rombongan pendaki ini 5 orang. 1 orangnya itu cewek. Dan Wita itu beberapa kali melihat pendaki cewek ini. Tapi ketika sampai di bawah di base camp itu, Wita tanya kemana pendaki cewek ini. Si 4 orang pendaki laki-laki ini bilang bahwa mereka rombongannya cuma 4 orang. Dan gak ada 1 cewek itu, gak ada. Wita akhirnya benar-benar diam. Terus Wita menjelaskan, bentar Mas, aku tadi ngeliat rombongan Masnya ini ada 1 lagi perempuan. Dia dandanannya juga kayak pendaki, dia bawa tas juga. Terus Wita ini kemudian mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Pantesan Mas, dari awal itu si cewek ini nggak mau ngomong sama aku. Nah, 4 orang pendaki ini diem. Udah Mbak, mungkin Mbaknya kecapean. Sudah, yang penting Mbaknya selamat. Mbaknya bisa kembali ke base camp. Sudah, Mbaknya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting Mbaknya selamat, itu aja. Nah, setelah mengucapkan terima kasih kepada pendaki-pendaki ini, Wita akhirnya naik ojek. Terus akhirnya dia tertidur selama perjalanan menuju ke base camp penginapan tersebut. Begitu sampai di base camp penginapan ini, ternyata beberapa tim yang ada di sana, panitia itu sudah mencari keberadaan Wita. Karena Wita ini seharusnya melaporkan kepada pihak panitia. Tapi karena pada jam yang ditentukan, ada peserta yang belum kembali ke base camp, jadi dilakukanlah pencarian. Dan untungnya pencarian kepada Wita ini nggak sampai lama, hanya terhitung beberapa jam. Jadi ketika Wita ini sampai di base camp penginapan itu, ini sekitar jam setengah 12 malam. Nah, Wita pun akhirnya nangis sesungguhan. Dia ketemu dengan teman-temannya yang dari Surabaya itu, dia peluklah temannya satu-satu. Dan dari situ Wita belum sempat cerita ke teman-temannya tentang pengalamannya ini. Sampai pada akhirnya keesokan harinya, ketika Wita kembali lagi ke Jakarta dan pulang ke Bogor, Wita kemudian menceritakan ceritanya ini ke teman-temannya yang di Surabaya. Apa yang dia alami ketika dia sempat terjatuh di atas gunung. Dan hal-hal yang dialami Wita, yang menurut Wita itu aneh ketika dia melihat ada orang-orang yang menjajakan dagangannya itu. Terus teman-teman yang dari Surabaya ini, 2 orang teman Wita yang cowok-cowok itu sebelum-sebelumnya pernah mendaki ke Gunung Arjuno. Dan ketika Wita menceritakan ceritanya ini, teman-teman dari Surabaya itu bilang, Mbak Wita itu tersesat di pasar setannya Gunung Arjuno. Yang Mbak Wita lihat ada orang-orang yang jualan itu pasar setan Mbak. Untung Mbak Wita ini sempat pulang dengan selamat.
Karena banyak cerita dari pendaki-pendaki itu, mereka ini sempat tersesat beberapa hari di Gunung Arjuna ketika melihat pasar setan yang ada di Gunung Arjuna. Untung Mbak Wita itu nggak lama tersesatnya. Terus Wita juga cerita, ketika dia diselamatkan beberapa pendaki, yang salah satu dari mereka adalah pendaki perempuan, yang ternyata pendaki perempuan ini sebenarnya nggak ada. Dan siapakah sosok pendaki perempuan ini? Sampai cerita ini dibagikan oleh Wita di Kembara Sunyi, Wita sendiri nggak tahu menau tentang siapa sosok pendaki perempuan itu. Yang jelas, yang Wita ingat, perempuan ini wajahnya pucat. Dan dia sama sekali nggak ngomong satu kata pun ke Wita. Nah, cerita inilah yang menjadi sebuah pengalaman besar bagi Wita. Jadi setelah event tersebut, Wita sudah nggak mau lagi ikut-ikutan event lari gunung karena dia merasa nggak mampu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wita kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.